Dari Devri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Devri, Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandar Lampung. Oh, dari Lampung. Tinggal di Lampung kotanya apa Lampung daerah? Lampung daerah, Di daerah mana? daerah Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang berarti dari pelabuhan ke kanan bukan? Iya, Oke. Oke, terima kasih Devri. Zakia Ulfa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zakia Ulfa dari UPBJJ Bandung, Prodi Oh, Teknologi Pendidikan. oke. Teknologi pendidikan tuh yang berarti apa yang dibahas? Kenapa bisa ke jaringan komputer gitu, Zakia? Karena berkaitan dengan teknologi, Pak, Mata kuliah lain apa misalnya di teknologi pendidikan? ada pengembangan perpustakaan digital, sama banyak sih Pak yang lainnya. Oke. Sekarang sudah tingkat berapa? Semester 7. Oh, udah Semester akhir. 7. Oke. Oke, Iya, terima kasih. Rina, sama-sama Pak. mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Pati dari UT Banjarmasin, Teknologi Pendidikan. Sama. Semester berapa? Semester 1, Pak. Oh, baru semester 1. Makanya saya agak bingung di UT tuh kadang-kadang gitu ya, satu mata kuliah bisa banyak banyak jurusan gitu ya. Iya. Oke. Kalau teknologi pendidikan tuh nantinya kira-kira prospek kerjanya di bidang apa ya? Kebetulan ini saya di bidang operator sekolah, Pak. Jadi mengelola pendataan sekolah, Oke. laporan keadminan atau ke dinas-dinas lainnya. Oke. Sudah kerja? Ya sudah, Pak. Zaki juga udah kerja? Belum Pak. Oke. Devri? sudah, Pak. Udah. Kemarin Devri kayaknya mahir banget itunya. Bikin crimpingnya. Dari SMK Jaringan apa? Enggak, coba SMA sebenarnya. Oke. Kerja di mana Devri? Di pabrik, Pak. Oh, di pabrik. Oke. Adit ada nggak nih? Aditya Rashid. Hadir Pak, ada Pak. Oke, silahkan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ditya Rasitriansah dari UPBJJ Jakarta, dari Prodi Sistem Informasi. Oh, sorry, Itu, Pak. dari mana? UPBJJ Jakarta, Pak. Jogja, Mana? Pak, Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oke. Kerja udah? Sudah, Pak. Oke. Di bidang apa kerjanya? Di bidang jaringan, Pak. Berarti enggak. Kamu aja yang ngasih materi hari ini berarti. Jangan dong, Pak, jangan. Oke. Saya Udah cuma berapa lama teknisi, kerjanya? Pak. Kerjanya berapa lama? Ini jalan 3 tahun, Pak. Oke. Udah ke nanganin server juga. Server belum, Pak. Soalnya kan saya teknisi lapangan. Jadi Hmm. eh, bergelutnya bukan di server, mungkin kayak instalasi, terus maintenance dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Instalasi jaringan ya berarti ya. Ya, benar. Oh, berarti kemarin gampang ya tugasnya ya. Cuman belum disubmit aja sih, Pak. Cepetan nanti waktunya habis loh deadline-nya ya. Nanti Pak mau proses pengeditan nanti sih. Oke. Siap. Anandito, Siap, ada? hadir Pak. Silahkan perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Nandito Wijaya Kusuma. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi juga. Oke, udah kerja? Untuk saat ini lagi enggak, Pak. Lagi enggak berarti sudah pernah kerja? Iya, Oke, kerjanya di bidang apa? kebanyakan sektor informal sih kalau saya. Jadi kayak apa ya? Mungkin dibilang ke sales bisa, teleweb gitu bisa, ya
kaitannya sih masih dengan teknologi, tapi lebih ke pekerjaan yang daring sih, Pak. Oke. SMA atau SMK dulu? Saya SMA. SMA. Kenapa milih sistem informasi nih? Tertarik di bidang teknologinya sih, Pak. Lebih kayak saya Oke. tertarik di bidang ngoding, cuma kadang tuh struggle aja dalam apa namanya penyerapannya gitu. Jadi nggak terlalu cepet. Oke. Oke. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir dan perkenalan hari ini. Oke, kalau mau off cam nggak apa-apa ya. Kalau mau on cam boleh, mau off cam boleh ya, terserah. Oke, di mata kuliah jaringan komputer ini sebenarnya sih menurut silabus ya agak kompleks, cuman kayaknya kurang dasar ya. Jadi kalau untuk yang sudah belajar jaringan mungkin ya bisa mengikuti, cuman yang tidak terbiasa di jaringan mungkin agak susah menangkapnya ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini itu materi dasar ya, mengenai dasar jaringan komputer sampai media yang digunakan gitu ya. Mungkin kalau buat Adit ini udah sehari-hari ya. Jadi tinggal dengerin doang sama ngoreksi kalau saya ada yang salah ya. Soalnya saya udah agak lama nih nggak megang jaringan ya. Saya dulu SMK jaringan komputer, cuman setelah itu kuliah udah beralih ke pemrograman ya di software developer. Jadi udah agak-agak lupa lah mengenai jaringan komputer, tapi masih ada lah ilmunya sedikit ya. Oke, eh, oh ya sebelumnya mengenai tugas yang sudah disubmit ya, membuat kabel straight ya. Saya lihat yang sudah submit kebanyakan sih udah oke ya, udah bisa. Cuman mungkin beberapa catatan ya yang sering terjadi adalah eh, saya nggak bawa ininya sih, lupa nggak bawa alatnya aja. Jadi kabel UTP yang dipotong itu kabel luarnya itu harusnya ikut ke jepit sama konektor RJ45-nya ya. Ya, ada beberapa teman-teman yang motong shieldnya itu terlalu panjang sehingga ketika dikrim sama konektor RJ45 itu karet karet shieldnya itu nggak ikut kejepit ya. Yaitu jalan secara fungsi normal akan tetapi secara keawetannya itu nanti jadi eh, apa rendah gitu ya. Jadi kurang bagus lah gitu. Bisanya bisa, cuman rentan rusak kayak gitu ya. Jadi tipsnya setelah dipotong siap dikrim ya, dimasukin siap dikrim itu jangan terlalu panjang kabel dalamnya sehingga shield luarnya itu ikut ke crimping. Itu aja sih. Kalau selain itu saya lihat sih udah pada bisa ya. Beberapa juga kayaknya udah jago banget tinggal ke jadi gitu. Tapi ada beberapa yang masih mungkin baru pertama kali coba, yaitu tinggal apa namanya, tinggal pembiasaan aja kalau mau lanjut di bidang jaringan komputer gitu ya. Oke, tapi kalau nggak mau lanjut di bidang jaringan komputer, ya berarti mata kuliah ini untuk teman-teman sebagai pengetahuan aja, ya. Oke, saya akan coba nanti materinya ada 3, cuman ini saya persingkat aja. Oke, presentasi saya terlihat? Ya, Oke. Oke, sebelumnya materi ini kalau teman-teman mau download, saya ada materi dari minggu 1 sampai minggu ke 10 atau berapa ya. Teman-teman bisa download di pakcondro.blogspot.com. Ya, di situ nanti cari aja kelas yang ada mata kuliah jaringan komputernya ya. Materinya saya share semua di situ, barangkali mau digunakan sebagai referensi gitu ya. Oke, saya mulai dari pengenalan jaringan komputer ya. Oke. Jadi sebelum kita ke jaringan komputer, kita perlu tahu dulu apa itu komunikasi
ya. Karena apa? Karena jaringan komputer itu gunanya adalah untuk berkomunikasi, ya. Komunikasi antara satu komputer atau satu device ke komputer yang lain atau device yang lain. Nah, di dalam komunikasi ini tentu ada proses penyampaian informasi, ya. Sehingga kalau kita mau persingkat, ya, untuk terjadi komunikasi itu kita perlu setidaknya ada 4 komponen, ya. Yang pertama adalah sumber informasinya, ya. Kemudian ada penerima. Yang ketiga ada isi atau konten informasinya. Yang keempat adalah ada media. Nah, misalnya kalau di gambar ini, misalnya si Andi mau berkomunikasi dengan Budi, gitu ya. Maka dalam hal ini Andi itu disebut sebagai sumber informasi, Budi itu penerima informasi, kemudian pesan yang ingin disampaikan, misalnya ayo makan bakso, berarti ayo makan bakso itu adalah isinya, dan yang keempat adalah medianya. Media itu mereka berkomunikasinya lewat apa? Apakah bertatap muka, artinya ngomong langsung, atau dengan WA, atau dengan apa? Nah, itu namanya media. Ya. Jadi sekali lagi, komunikasi itu proses penyampaian informasi. Ya. Untuk berkomunikasi setidaknya dibutuhkan 4 faktor, yaitu sumber informasi, penerima informasi, isi atau informasinya, dan media yang digunakan. Ya. Oke. Ini nanti selanjutnya dibaca sendiri. Nah, kemudian arah komunikasi, ya. Arah komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu simplex dan duplex, ya. Simplex itu artinya komunikasi satu arah, ya. Misalnya kalau teman-teman nonton TV, itu kan TV-nya ngasih informasi ke kita, ya kan? Tapi kita nggak bisa ngasih pesan ke TV, nggak bisa sebaliknya, ya kan? Jadi itu komunikasi satu arah. Misalnya pengumuman kematian di masjid misalnya, itu kan yang ngasih informasi petugasnya, misalnya yang ngasih informasi itu menyampaikan informasi ke masyarakat. Tapi apakah masyarakat bisa langsung komentar atau berkomunikasi balik? Itu kan nggak bisa. Nah, komunikasi yang seperti ini kita sebut sebagai komunikasi satu arah atau simplex. Ya. Yang kedua ada komunikasi duplex. Duplex itu artinya komunikasinya dua arah. Ya, misalnya tadi saya perkenalan ke teman-teman semuanya. Terus teman-teman perkenalan balik ke saya. Itu namanya duplex, ya, dua arah. Nah, di duplex ini ada istilahnya komunikasi yang half duplex dan full duplex. Half duplex itu artinya komunikasinya gantian, ya. Kalau full duplex itu bisa berbarengan, ya. Misalnya kalau teman-teman masih tahu ada alat namanya HT, ya, handy talkie, itu kalau kita mau ngomong harus dipencet, ya. Kalau kita mencet alatnya itu kita bisa ngomong, pesan kita akan sampai ke penerima. Tapi penerima ketika kita pencet ini nggak bisa ngomong balik. Nah, selanjutnya kalau kita mau dengerin mereka ngomong, kita lepas itu. Ya nanti dia ngomong, kita nggak bisa bales. Itu namanya half duplex. Sedangkan kalau full duplex itu ya berarti nggak ada jeda, nggak ada ganti-gantian. Ya misalnya saya lagi ngomong kayak gini, ya misalnya lagi ngajar kayak gini, ntar teman-teman ada yang mau nanya, Pak, interupsi mau tanya. Nah itu kan artinya apa namanya, nggak perlu gantian, ya. Jadi saat itu juga baik si sumber atau penerima itu bisa berganti peran, gitu ya. Jadi itu namanya komunikasi yang full duplex. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan mungkin? Oke, masih aman? Aman ya. Oke, selanjutnya. Nah, saat ini ya salah satu media komunikasi
yang berkembang pesat itu adalah komputer, ya kan? Komputer adalah media komunikasi yang umum digunakan, ya. Dan sekarang sebagian besar itu komunikasi sudah menggunakan yang namanya komputer dan media jaringan komputer. Misalnya teman-teman WA, ya. Oh, WA itu menggunakan jaringan komputer, ya. Kenapa? Karena smartphone yang kalian pakai itu bisa dikategorikan juga sebagai komputer, sehingga komunikasi antar handphone ke handphone, smartphone ke smartphone itu bisa dikategorikan sebagai komunikasi antar komputer. Ya. Bagaimana caranya satu komputer bisa berkomunikasi dengan komputer yang lainnya? Maka dibutuhkan sebuah media yang kita sebut sebagai jaringan komputer. Ya, atau kalau kita balik pengertiannya, jaringan komputer berarti kumpulan komputer minimal 2, ya, yang saling terhubung, jadi harus terhubung dan saling berkomunikasi, ya, untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer, ya, paling sedikit 2 komputer yang saling terhubung dan saling berkomunikasi. Nah, kemudian, jaringan komputer yang paling kecil itu kita sebut sebagai jaringan komputer peer-to-peer atau point-to-point. Ya, kadang disingkat seperti ini ya, P2P gitu ya. Peer-to-peer atau point-to-point, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 komputer yang saling terhubung di dalam sebuah jaringan komputer tersebut. Ya, jadi peer-to-peer itu artinya hanya komunikasi yang terdiri dari 2 device, 2 komputer saja, gitu. Nah, keduanya bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server, ya. Dia gantian-gantian aja. Itu namanya jaringan peer-to-peer. Nah, kemudian ada juga tipe jaringan client server, ya, yaitu jaringan komputer yang terdapat satu komputer yang difungsikan sebagai server, ya. Kemudian ada komputer-komputer lain yang berperan sebagai klien, ya. Jadi komunikasinya ini adalah klien ke server, server ke klien, dan seterusnya. Misalnya dari klien ini, dari klien A mau komunikasi ke klien B lewat jaringan client to server, maka si A ini nanti akan ke server dulu, si server nanti akan lanjut ke klien B. Ya. Jadi melalui server, ada komputer server yang melayani di tengah-tengah. Seperti itu jaringan client server. Dah, itu aja. Nanti sisanya teman-teman bisa baca sendiri ya, biar mempersingkat waktu aja. Oke, manfaat jaringan komputer. Yang pertama tentu antar komputer bisa saling komunikasi, gitu ya. Yang kedua, saling komunikasi itu tidak berarti harus ngomong kayak kita gini ya. Misalnya komputer A mau ngeprint, itu namanya komunikasi juga ya, komunikasi antar komputer. Komputer A ini mau remote komputer B, itu juga akan terjadi komunikasi juga gitu ya. Jadi komunikasi di sini tuh belum tentu ngomong kayak ngobrol kayak gini ya. Jadi komunikasi antar hardware atau antar device itu juga disebut juga sebagai komunikasi. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, berbagi resource ya. Misalnya teman-teman kalau ada di sekolah ada laboratorium gitu ya. Ini kan biasanya komputernya banyak tuh. Ya, katakanlah ada komputer 20. Terus di depan kita pasangin printer. Berapa printer yang dibutuhkan? Cukup satu aja ya. Satu printer ini nanti bisa digunakan oleh ke-20 komputer yang ada di laboratorium tersebut. Nah, itu namanya berbagi resource. Dalam hal ini yang dibagi adalah hardware yaitu printer. Atau misalnya di warnet ya, mungkin masih ada warnet atau game center, game online gitu ya. Itu kan komputernya biasanya satu. Ya, cuman kalau kita mau ngeprint
print ya, biasanya printernya tuh ditaruh di kasirnya tuh ya. Jadi kalau kita mau ngeprint kita ke kasir. Nah, itu kan printernya cukup satu untuk melayani 20 komputer. Itu namanya berbagi resource. Itu hanya mungkin jika semua komputer tersebut terhubung dan terkoneksi dengan jaringan komputer. Nah, selain itu, kita juga bisa berbagi resource dalam bentuk software, ya. Misalnya kalau teman-teman lagi main game online, ya, apa namanya, Mobile Legend, apa namanya, Free Fire, gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya resource-nya sama, ya, tapi teman-teman bisa berbagi resource game yang sama atau memainkan game yang sama di satu platform tersebut. Nah, itu namanya juga berbagi resource, dalam hal ini adalah dalam bentuk software. Kemudian bisa integrasi dan sinkronisasi data, kemudian pemanfaatan berbagai fitur jaringan misalnya untuk CCTV dan lain-lainnya. Jadi itu adalah manfaat-manfaat dari jaringan komputer. Ya, tapi ingat teman-teman ya, ketika kita sudah terkoneksi di dalam jaringan komputer, maka ada beberapa resiko, ya. Yang pertama tentu saja keamanan data, ya. Karena dengan kita connect atau terkoneksi dengan jaringan komputer, artinya mengundang, ya, mengundang orang lain yang terkoneksi di jaringan yang sama itu untuk bisa mengakses data yang ada di kita, gitu ya. Termasuk jaringan komputer yang terbesar misalnya adalah internet, ya. Internet itu kan jaringan komputer juga. Ketika kita memutuskan untuk terkoneksi dengan internet, ya, maka bersiap-siaplah terhadap keamanan data, ya. Karena resiko serangan virus, crack, worm dan lain-lain itu pasti ada, ya. Kemudian ketergantungan, ya, terutama yang menerapkan model client server, ya. Kalau misalnya di client server itu, misalnya ada satu server yang digunakan sebagai server data, ketika server datanya tersebut down, mati, maka semua aktivitas di kliennya itu juga akan mati, ya. Misalnya di perbankan, server bank pusat itu mati, ya, maka semua layanan perbankan itu akan mati juga. Itu namanya ketergantungan. Begitu ada satu yang mati, apalagi servernya mati, maka semuanya ikut menanggung resikonya. Oke, dan promosi tindakan negatif dan membutuhkan biaya dan tenaga ekstra untuk pengadaan operasional dan pemeliharaan. Ya, tentu saja kalau kita sudah menggunakan layanan jaringan komputer, tentu ada biaya yang digunakan. Minimal untuk beli alat, ya, untuk beli device, untuk beli kabel, untuk bayar orang yang melakukan instalasi, untuk bayar orang yang melakukan pemeliharaan atau maintenance dan lain-lain. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman pasti kan langganan paket data internet, ya kan? Tentu butuh biaya, ya kan? Buat apa biaya ini? Ya, biaya ini untuk pembiayaan instalasi, pembiayaan pemeliharaan jaringan internet, ya. Jadi pasti ada biaya. Oke. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini pengenalan jaringan komputer. Saya ringkas atau saya rangkum mengenai jaringan komputer tadi ya. Jadi intinya kita ingin berkomunikasi, ya kan? Ingin berkomunikasi antar satu device ke device yang lain. Nah, sebentar. Sorry. Ngomong-ngomong tadi presentasi saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, aman ya. Soalnya ada apa notif dari ke saya. Oke ya. Jadi saya ulang sekali lagi kesimpulannya, kita ini ingin berkomunikasi ya. Yang berkomunikasi nggak cuma orangnya ya, device juga ingin berkomunikasi.
Untuk melakukan komunikasi, terutama di komputer, yaitu kita membutuhkan teknologi yang namanya jaringan komputer, ya. Nah, jaringan komputer ini terdiri dari minimal 2 tadi ya, peer-to-peer ataupun client server. Yang peer-to-peer itu artinya komunikasi antara 2 komputer, ya. Kalau client server berarti ada 1 server pusat yang nanti kemudian ada klien-kliennya yang nanti ini saling berkomunikasi seperti itu. Nah, begitu kita terkoneksi dengan jaringan komputer, tentu ada manfaat dan ada resikonya yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan? Pasca, mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, saya lanjutkan di materi yang kedua. Sekali lagi ini saya singkat-singkat aja ya. Saya di serempet-serempet dikit aja ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau baca materi lengkapnya tadi bisa di-download ya di pakcondro.blogspot.com. Oke, materi yang kedua adalah topologi jaringan ya. Apa itu topologi? Ya, topologi itu adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah jaringan. Ya, bagaimana teknisnya atau apa ya? Jaringan itu terlihatnya seperti apalah kayak gitu, ya. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, jaringan berdasarkan luas areanya, ya. Terdiri dari 4, yaitu PAN atau Personal Area Network, LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan One Wide Area Network. Oke, kita mulai dari PAN Personal Area Network, yaitu jaringan yang cakupannya hanya untuk kebutuhan personal saja, ya. Jadi ini hanya untuk kebutuhan kita sendiri, ya, satu orang, satu pengguna, gitu ya. Jadi misalnya saya punya laptop di sini ya, laptopnya connect sama smartphone. Misalnya sekarang ini kan saya lagi pakai hotspotnya handphone ya, berarti kan handphone dan komputer saya ini saling terkoneksi. Oke. Mungkin saya punya headset Bluetooth. Ya, saya connect juga tuh ke headset saya. Atau saya punya wireless yang mouse wireless. Connect juga nih ke komputer saya. Ya. Jadi ini terbentuk jaringan juga. Ya. Tapi kesemuanya ini adalah untuk melayani kebutuhan personal saya sendiri, ya. Maka ini disebut sebagai personal area network. Ya, saya kira cukup jelas ya. Kemudian ada yang kedua, kita naik sedikit, cakupan areanya diperluas, yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang area cakupannya relatif kecil, ya. Di sini mungkin perlu digarisbawahi, yaitu kata relatif kecil, ya, karena kadang-kadang tuh kelihatannya nggak kecil juga gitu ya. Misalnya jaringan yang menghubungkan perangkat di satu ruangan atau satu gedung atau satu perkantoran atau satu sekolah, ya. Paling gampangnya tadi misalnya di sekolah kalian, mungkin di SMA dulu ada laboratorium komputer, ya. Itu kan ada di satu ruangan, ya kan. Satu ruangan itu terkoneksi dengan jaringan komputer. Nah, itu disebut sebagai LAN. Jadi cakupannya relatif kecil, ya. Tapi misalnya di sekolah kalian itu ada laboratorium komputer 1, nanti ada laboratorium komputer 2, ada laboratorium komputer 3, ya. Itu juga masih disebut sebagai LAN, ya. Jadi nggak cuma satu gedung, padahal nggak cuma satu ruangan, tapi ada beberapa ruangan, bahkan kadang-kadang ada di gedung yang berbeda.
tapi masih dalam area sekolah, yaitu masih disebut sebagai LAN, gitu ya. Jadi makanya di sini disebut cakupannya relatif kecil ya, karena LAN itu sejatinya hubungannya nggak cuma dengan area luasnya aja gitu ya, tapi dengan nanti kalau kita sudah belajar mengenai IP ya atau Internet Protokol ya. Jadi cakupannya ke sana juga. Jadi nggak bisa serta-merta luasnya LAN itu harus satu ruangan gitu, nggak bisa ya, karena yang pengaruhnya nggak cuma dari area doang ya. Misalnya begini, kantor tempat saya kerja itu lokasinya ada di Kota Bogor misalnya, ada satu gedung di Kota Bogor. Nah, di situ terkoneksi jaringan, jelas itu namanya LAN, ya kan? Akan tetapi kantor kami ini punya cabang. Cabangnya ada di Balikpapan, ada di Bandung, sama ada di Riau misalnya, Pekanbaru misalnya. Nah, jaringannya connect juga tuh dari kantor yang di Bogor bisa langsung terkoneksi dengan kantor yang di Balikpapan. Ya, ini kan secara area luas ya, beda pulau loh ini, beda kota, beda pulau, ya kan? Tapi secara network, secara teknologi jaringannya ya, ini tuh masih satu network gitu ya. Jadi ini masih LAN atau enggak? Nah, kalau dari sudut pandang apa namanya IP-nya, ini networknya ini masih satu LAN ya, karena masih berada di organisasi yang sama, kita pakainya network yang sama, jadi masih bisa dianggap sebagai LAN. Meskipun secara area fisik itu sudah jauh banget, udah beda gedung, beda kota, beda pulau. Ya, ini memang nggak ada definisi yang pasti gitu ya. Jadi ya kira-kira aja seperti itu gitu. Kemudian di atasnya LAN itu ada MAN ya. Ya ada MAN yaitu jaringan yang cakupannya adalah antar kota. Ini makanya radius kayak gini tuh juga nggak bisa dipahami hanya sebagai radius aja gitu ya. Jadi tapi intinya adalah MAN itu adalah gabungan dari beberapa LAN ya. Jadi kalau ada LAN 1, LAN 2, LAN 3 digabung, nah itu namanya MAN, Metropolitan Area Network ya. Jadi secara radius itu hanya perkiraan aja, kira-kira segini loh gitu. Cuman tidak harus mengikuti apa radius ini gitu. Contohnya MAN itu apa? Misalnya bank salah satu bank misalnya Bank BCA misalnya. Bank BCA kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian punya kantor cabang di banyak kota, ya kan? Tentu aja di setiap kota ini punya LAN masing-masing LAN, gitu kan? Tapi mereka semua tuh ingin berkomunikasi, ingin mengintegrasikan datanya. Maka antar LAN bank 1, bank 2, bank 3, bank 4 ini kemudian dihubungkan dengan jaringan, maka jaringan yang besar ini kita sebut sebagai MAN. Ya. Apakah radiusnya hanya 10 sampai 50 kilo? Ya belum tentu ya. Kadang bisa lebih gitu ya. Tapi intinya adalah secara network, secara jaringan itu adalah penggabungan dari beberapa LAN. Maka terbentuklah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, antar MAN ya, antar MAN ini nanti bergabung, maka terbentuklah WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang cakupannya sangat luas, meliputi bahkan beberapa kota, beberapa negara, bahkan dunia ya. Contohnya jaringan yang dimiliki oleh provider internet ya, atau jaringan yang dimiliki oleh ATM pada bank misalnya Visa, Mastercard, GPN dan lain-lain ya. Jadi salah satu contoh dari One Wide Area Network itu adalah internet itu sendiri. Ya. Jadi internet itu udah merupakan gabungan dari banyak MAN yang ada di dunia ini ya. Kita semua bisa connect ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang dan lain-lain itu karena gabungan dari banyak MAN tadi membentuk WAN atau Wireless Area Network.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita bagi menjadi klasifikasikan berdasarkan luas jangkauan atau areanya. Ya, jadi nggak semata-mata fisik jaraknya berapa kilo, berapa meter ya. Jadi pengaruh teknologinya juga gitu ya. Pengaruh ini tuh masih satu network apa enggak kayak gitu. Oke. Oke. Nah, itu tadi klasifikasi jaringan berdasarkan cakupannya. Nah, sekarang ada yang namanya topologi jaringan, yaitu cara atau konsep menghubungkan komputer di dalam jaringan. Ya, ini dibagi dua, ada topologi fisik dan topologi logik. Ya, yang topologi fisik artinya bagaimana kita menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya secara fisik. Ya, secara umum dibagi menjadi 4 topologi dasar, yaitu topologi bus, ring, star, dan mesh. Ya. Dan nanti ada gabungan dari beberapa topologi dasar ini. Ya. Topologi bus yang pertama adalah topologi di mana terdapat satu kabel panjang ya di sini. Ya, dengan beberapa terminal yang terhubung ya dan diakhiri di terminator. Jadi kayak kita gelar kabel aja, gelar kabel panjang gitu dibatasin oleh terminator gitu ya. Kemudian kliennya itu menghubungkan dirinya dengan si kabel panjang tersebut. Itu namanya topologi bus. Ya. Nah, topologi ini menggunakan media transmisi apa? Yaitu kabel yang panjang ini kita biasanya menggunakan kabel koaksial dengan port BNC. Ya. Kabel koaksial tuh yang seperti apa, Pak? Kabel koaksial kalau sekarang banyak dipakai untuk anten TV. Ya, anten TV itu kabel koaksial. Port BNC itu portnya anten itu. Ya. Tapi topologi bus yang seperti ini itu udah jarang banget dipakai sekarang ini ya, karena tidak efisien, kecepatannya rendah dan lain-lain ya, intinya udah nggak dipakai. Ini untuk pengetahuan kita aja. Oke. Kemudian ada topologi ring, yaitu topologi di mana setiap komputer terhubung dengan komputer lainnya dan membentuk sebuah lingkaran atau cincin atau ring. Ya, misalnya kita ingin menghubungkan perangkat-perangkat ini, ya kita hubungkan aja ini dengan sebelahnya, ini dengan sebelahnya, ini dengan sebelahnya dan seterusnya hingga membentuk sebuah lingkaran. Itu namanya topologi ring. Nah, di topologi ring ini kabel yang digunakan sudah kabel UTP biasanya, otomatis kita pakai RJ45 ya. Akan tetapi topologi ini juga sekarang ini udah nggak dipakai lagi ya, karena beberapa kelemahannya ya, antara lain kalau ini putus satu aja, ini jaringannya putus ya. Jadi ini udah jarang dipakai juga. Oke. Nah, selanjutnya ada topologi star, yaitu topologi di mana terdapat satu node di tengah, ya, bisa hub, bisa switch dan lain-lain, dan komputer lainnya itu terhubung ke si node tengah ini, sehingga terbentuk sebuah topologi atau bentuk seperti bintang, sehingga disebut sebagai topologi star. Nah, di antara topologi-topologi ini adalah topologi yang umum dipakai sekarang ini, ya. Walaupun bentuknya nggak harus bintang ya, ini kan hanya penggambaran aja ya. Tapi intinya adalah komputer-komputer ini terhubung ke satu node tengah ini, ya, sehingga mereka bisa saling terhubung semuanya. Nah, media yang digunakan adalah kabel UTP dengan port RJ45. Ya. Oke. Nah, kenapa topologi star ini banyak dipakai sekarang? Yang pertama adalah karena kemudahannya, ya. Jadi tidak saling tergantung, ya. Jadi antar komputer ini tuh independen. Kalau di topologi ring, antar komputer tadi kan saling ketergantungan, ya. Misalnya kayak gini ya, nyambung. Kalau komputer ini mati aja, ini jaringan tuh putus, ya.
Itu namanya dependent atau tergantung. Nah, kalau di topologi star, misalnya ini mati aja, ini mati, jaringan masih nyala. Ini 4 ini masih bisa nyala. Ini mati lagi yang ini. 3 masih bisa nyala, jadi masih aman. Jadi independent, tiap komputer tuh independent, tidak bergantung pada komputer lainnya, kecuali tergantung pada hub yang di tengah ini. Itu ya yang pertama. Yang kedua, ya maintain-nya lebih gampang ya, karena kalau udah mati ya udah cabut aja, selesai, tinggal diganti gitu. Kalau di ring susah. Kalau di bus, kalau busnya mati, kabel tengahnya ada yang terganggu, rusak. Ya, jadi ini adalah topologi yang ideal yang saat ini banyak dipakai, topologi star. Nah, topologi star bisa di-extend, bisa kayak gini nih ya. Jadi ada hub dihubungkan ke hub, hub baru ke komputer dan lain-lain. Ini juga sama. Ya, itu namanya tetap topologi star atau kadang ada yang nyebut extended star ya, tapi intinya ini adalah topologi star di mana topologi ini tuh apa bersumber atau berpatokan dari satu device atau satu node di tengah ini. Oke. Nah, yang keempat ada topologi mesh ya. Topologi mesh ini adalah sebenarnya teknologi untuk menghubungkan semua komputer di dalam jaringan ya. Jadi ini kasih kabel ke sini, ke sini, ke sini, ke semuanya. Ini juga sama gitu ya. Cuman ini sangat tidak efektif kalau komputernya banyak, ya kan? Kalau komputernya cuma 4, cuma 6, kita masih bisa apa kabelnya itu masih nggak semrawut lah, masih bisa dipantau gitu. Tapi kalau komputernya udah 100, ya kabelnya akan sangat semrawut nih topologi mesh ini. Ya, jadi ini juga jarang banget dipakai ya, karena yang pertama ribet ya, yang kedua maintainnya mahal dan susah ya, karena yang disediakan kabelnya harus banyak banget. Ya. Oke, topologi mesh. Kemudian ada topologi tree ya, yang menggabungkan topologi bus dan star ya. Ini ya mungkin ada beberapa yang pakai tapi ini jarang dipakai juga ya. Kebanyakan tetap yang dipakai adalah star dan extended star. Oke. Materi kedua selesai. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Silahkan. Tadi kan sempat disinggung terkait IP ya. Apakah nanti ada praktek yang melibatkan kayak alat seperti Cisco gitu loh untuk Oke. membuat topologinya? Oke. Oke, nanti secara materi ya nanti akan ada materi tentang IP address dan subnetting ya, nanti di web ketiga nanti akan saya sampaikan ya mengenai IP address dan subnetting ya. Nah, secara tugas kalau nggak salah di tugas yang ketiga nanti kalian diminta untuk membuat topologi dan setting IP juga pakai ini Cisco Packet Tracer. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang ketiga ya. Oke, sekali lagi ini materinya saya singkat-singkat ya, karena waktu kita sangat terbatas. Ya, sementara materi yang disampaikan tuh cukup banyak ya. Jadi nanti kalau teman-teman masih penasaran, ingin pelajarin lebih lanjut, bisa di-download sendiri ya materinya. Oke, yang ketiga, kita akan membahas tentang perangkat jaringan ya. Perangkat jaringan adalah alat-alat atau device yang digunakan di jaringan ya. Terdiri dari beberapa perangkat ya. Yang pertama dan paling dasar adalah yang namanya Network Interface Card atau NIC. Atau kebanyakan orang nyebutnya LAN card atau network card ya, macam-macam ya. Intinya adalah kalau bahasa resminya itu Network Interface Card atau NIC ya.
adalah perangkat utama yang menjadi gerbang komputer kita untuk terhubung ke jaringan. Ya. Nah, NIC itu ada yang sifatnya lepasan begini ya, yang seperti pada gambar ini, atau yang onboard ya. Yang kayak di gambar ini tuh biasanya nanti tinggal ditancepin, bahasanya apa ditancepin? Ditancepin ke mainboard pakai yang ada slot PCI-nya ya. Nanti keluarannya adalah si port RJ45 ini. Gitu ya. Atau kalau teman-teman mungkin pakai laptop ya, di laptopnya sudah ada port RJ45 ini. Nah, itu kalau kalian bongkar pasti di dalamnya ada chips, ada kotak kecil gitu. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai NIC atau Network Interface Card. Atau kalau nggak ada, misalnya teman-teman adanya USB semua nih Pak, saya nggak ada port RJ45-nya. Misalnya teman-teman beli converter USB to RJ45 ya. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai NIC atau Network Interface Card-nya ya. Nah, itu adalah perangkat yang sangat penting karena untuk sebagai gerbang utama ya, keluar masuknya data atau dalam jaringan ke komputer kita. Gitu ya. Kemudian NIC yang umum digunakan antara lain menggunakan teknologi Ethernet ya. Jadi fisiknya itu namanya NIC, teknologi yang digunakan itu adalah Ethernet. Maka kadang-kadang disebut juga sebagai Ethernet card gitu. Pada umumnya NIC mendukung penggunaan port, ini udah nggak ada ya sekarang. Jarang banget lah NIC yang ada BNC-nya. Ini namanya BNC ya, port BNC itu port yang kayak colokan anten di TV, itu namanya port BNC. Ya, tapi udah jarang banget ya. Paling-paling sekarang ya hanya RJ45 aja. Ya, yang ini aja. Jadi NIC umumnya mendukung penggunaan port RJ45 dengan kabelnya nanti UTP atau STP. Oke. Bla 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 dan seterusnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah NIC memiliki penomoran fisik yang unik yang disebut sebagai MAC address. Nah, ini adalah nomor seri dari NIC kalian ya. Disebutnya sebagai MAC address, terdiri dari 48 bit data heksadesimal. Jadi kalau teman-teman mau cek ya di komputer, di PC saya, di komputer saya ini NIC-nya, NIC-nya berapa sih? Apa MAC address-nya berapa sih? Kalian bisa buka command prompt ya, CMD, kemudian ketik IP config. Ya. Nah, di sini nanti akan muncul daftar NIC yang terhubung di komputer kalian. Sebentar. Ini singkatnya. Oke. Pakai slash all, Pak. Oh iya, lupa Pak. Oke. Dikit-dikit mana? Nah, ini misalnya, ini saya menggunakan laptop ya, kebetulan koneksinya kan pakai wireless ya. Nah, wireless LAN itu juga bisa dikategorikan sebagai NIC ya, tapi tipenya wireless bukan kabel ya. Nah, di komputer saya ini kebetulan saya nggak pakai NIC fisik tadi ya, jadi pakainya wireless. Wireless LAN saya punya physical address lah. Physical address itu adalah MAC address tadi ya. Ini ada 340286 dan seterusnya. Nah, ini adalah MAC address saya. Ya, kemudian nanti lebih lanjut
IP address saya ini, subnet masknya ini, DHCP dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini di materi-materi berikutnya ya. Jadi intinya kalau di materi ini saya cuma ingin menjelaskan bahwa setiap NIC itu pasti punya yang namanya MAC address atau physical address seperti ini. Ya, dan ini sifatnya unik ya, nggak ada MAC address yang sama. Gitu. Oke, nah ini selanjutnya yang tadi saya singgung ya. Selain NIC yang connect ke RJ45, ada juga istilahnya wireless NIC ya atau wireless LAN ya. Jadi bentuknya cuman seperti ini ya. Biasanya USB kita tancap. Nah, ini nanti connect ke jaringan wireless. Sama seperti NIC tadi, kita cek MAC address-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah di komputer kita ada NIC-nya yang wajib ya. Kemudian kita bisa kalau di perkantoran, di sekolah, di gedung itu biasanya dihubungkan ke device yang namanya hub ya. Hub ini nanti misalnya satu komputer dicolokin ya di port yang ini, komputer 2 di sini, port ketiga di sini dan seterusnya. Dan nanti antar komputer tadi itu bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan tersebut. Nah, kalau sudah pakai hub, ingat tadi ya, berarti topologi yang digunakan adalah topologi star. Gitu ya. Nah, hub adalah alat yang digunakan sebagai penghubung antara banyak komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Ya, portnya atau jumlah lubangnya itu bervariasi ya tergantung kebutuhan. Misalnya ada hub yang isinya cuma 8, 12, 24, bahkan 32 itu ada juga. Gitu ya. Nah, sifat dari hub itu adalah membroadcast semua informasi yang masuk ke semua port atau alamat ya. Misalnya dari ini misalnya ini keisi semua. Terus yang port yang paling ujung ini connect ke server. Misalnya ada informasi dari server lewat sini, lewat port ini. Kalau pakai hub, maka informasi ini langsung akan disebar ke semua port. Itu ya. Semuanya yang terkonek ke jaringan ataupun yang nggak terkonek ke jaringan, yang komputernya mati ataupun hidup, semuanya akan di-broadcast. Ya, istilahnya di-broadcast informasi yang diterima dari server tersebut. Oleh karenanya, penggunaan hub sekarang ini tuh mulai mulai ditinggalkan lah karena dalam bandwidth dalam lalu lintas jaringan yang padat ya, yang kliennya banyak, ini itu sangat tidak efektif ya. Seringkali malah terjadi tabrakan data atau mampet ya. Jadi jaringannya lama gitu. Kenapa? Karena sifatnya broadcast tadi. Jadi semua port ini dikasih informasi, padahal belum tentu si port ini tuh butuh informasi tersebut gitu ya. Jadi ini kelemahannya ya. Maka kalau di jaringan simbolnya hub itu seperti ini ya, panahnya keluar semua karena dia sifatnya hanya membroadcast aja. Itu hub ya. Peralatan yang kedua, switch ya. Ini secara fisik dan secara fungsi hampir mirip dengan hub ya. Bedanya adalah kalau di hub tadi kan di broadcast langsung ya, informasi di broadcast ke semua port, baik yang butuh atau yang enggak. Kalau switch itu dia hanya akan meneruskan informasi ke yang membutuhkan aja. Ya, misalnya server itu ada di sini, ya ini terhubung kabel gitu ya. Dari server ini ingin mengirimkan ke komputer nomor 3 aja, ya. Maka ini nanti informasinya hanya akan diteruskan ke port nomor 3 aja. Sedangkan port yang lain enggak. Ya. Nah, ini memungkinkan karena di switch itu memiliki teknologi yang dinamakan IP table. Ya, IP table itu adalah teknologi yang ketika sebuah kabel
hubungkan ke port tersebut, si switch ini otomatis akan mengenali MAC address dari ujung kabel tersebut. Gitu ya. Jadi MAC address yang terhubung ke saya itu MAC address berapa sih? Itu langsung dicatat di dia. Sehingga nanti kalau ada data yang ingin dikirimkan ke salah satu komputer tersebut, dia akan langsung mengalokasikan datanya tersebut ke MAC address yang dituju. Nah, itu kelebihannya switch. Ya. Jadi karena kelebihannya ini, maka kalau kita pakai switch, data kita tuh nggak terjadi tabrakan maupun tidak terjadi kepadatan lalu lintas jaringan gitu ya. Nah, akan tetapi kelemahannya harganya sedikit lebih mahal ya. Walaupun sekarang juga nggak mahal-mahal banget sih. Sama hub nggak terlalu beda jauh gitu harganya. Ya, cuman tetap aja sedikit lebih mahal. Dan biasanya jumlah portnya itu juga nggak sebanyak hub, terbatas. Gitu. Oke. Nah, peralatan selanjutnya adalah repeater, yaitu penguat sinyal ya. Kalau di kabel UTP atau STP itu panjang kabel maksimum itu biasanya cuma 100 meter. Padahal jarak antar komputer itu biasanya bisa lebih dari 100 meter. Gimana caranya biar tetap bisa nyambung? Kita hubungkan pakai si repeater ini. Ya, jadi kabel setelah 100 meter hubungkan ke port 1, nanti dilanjutkan dari port 2 kabel lain. Itu ya, jadi gini. Ya, itu adalah repeater. Kemudian ada device yang namanya router, ya. Bentuknya mirip-mirip lagi nih dengan hub dan switch, ya. Cuman bedanya kalau hub dan switch tadi adalah untuk menghubungkan komputer di dalam satu jaringan, ya. Artinya di network yang sama. Ya, nanti masalah network ini nanti kalian akan paham ketika sudah sampai di materi akhir-akhir ya. Jadi mungkin sekarang masih agak bingung kenapa networknya beda dan lain-lain ya. Cuman ya udah nggak apa-apa, diterima aja dulu. Nanti akan terjawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau router ini fungsinya adalah justru menghubungkan beberapa jaringan. Ya. Jadi kalau si switch tadi fungsinya menghubungkan komputer masih di dalam LAN atau jaringan yang sama, kalau router itu untuk menghubungkan beberapa jaringan, ya. Jadi router fungsinya lebih tinggi, hierarkisnya lebih tinggi dibanding switch dan hub, kayak gitu. Oke. Nah, router bisa yang berbentuk fisik, bisa juga yang berbentuk wireless, yang kita sebut kadang-kadang kita sebut sebagai access point. Oke. Nah, ini misalnya gambarannya kayak gini. Ini PC kita, ya, kita hubungkan ke switch. Ya. Maka ini adalah LAN atau network 1, gitu ya. Ini juga, ini ada switch kedua. Ini berarti LAN 2 atau network yang kedua. Ini pakai switch ya, ini pakai switch. Nah, kemudian antara switch ini mau saya hubungkan, ya, dengan yang namanya router. Nah, di sini ada routernya. Jadi si router ini menghubungkan antara LAN 1 dengan LAN kedua. Itu router. Nah, kalau router pakai fisik ya bentuknya kayak tadi ya, switch kayak gitu-gitu. Atau kadang berbentuk komputer malah ya, komputer yang memiliki banyak NIC bisa juga. Tapi juga bisa menggunakan wireless router yang kita kenal sebagai access point. Gitu ya. Kalau kita pakai wireless. Kemudian ada server, yaitu komputer ya, bentuknya komputer yang digunakan untuk melayani jaringan tersebut. Ya, karena nanti di dalam jaringan tuh ada macam-macam layanan ya, ada DHCP server, ada DNS server, ada mail server, proxy server, database server dan lain-lain ya. Semuanya itu bisa diatur menggunakan satu komputer atau beberapa komputer yang kita sebut sebagai komputer server. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Lanjut materi terakhir ya. Media transmisi. Ya.
Kalau tadi peralatan jaringan tadi adalah yang nempel di device ya. Otomatis kan sekarang kita ingin menghubungkan antara komputer ke komputer lain atau antar komputer ke switch atau komputer ke router ya atau switch ke router ya. Itu kan device-device-nya udah ada tuh. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkannya? Ini kita gunakan media transmisi istilahnya ya, yaitu perangkat yang digunakan sebagai transmisi atau media untuk menghubungkan antar device di dalam jaringan tersebut. Oke. Nah, ada dua macam media transmisi yang umum digunakan, yaitu wired atau yang berbasis kabel dan wireless yang tanpa kabel ya. Keduanya bisa dimanfaatkan dalam kondisi yang sesuai. Ya, intinya baik mau pakai wired ataupun pakai wireless itu sama-sama aja, sama-sama bisa ya. Tapi nanti keduanya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing gitu ya. Oke, sekarang yang berbasis kabel yaitu media transmisi yang terbuat dari bahan tertentu, biasanya tembaga, untuk menyalurkan sinyal digital dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, di dalam jaringan kita biasanya ada 3 jenis kabel yang sering dipakai. Ya, sekarang 2 sih, ini udah jarang ya. Yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik atau serat kaca. Kabel koaksial tadi saya sebutkan ya bentuknya kayak kabel anten TV persis ya. Nah, kabelnya ini namanya kabel koaksial. Ujungnya nanti ditempel dengan port yang namanya port BNC. Nah, port ini yang nanti nancep ke NIC gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan kebalik-balik ya. Jadi ini namanya kabelnya ya, kabel koaksial. Di setiap ujung kabel dipasangin yang namanya port. Kalau kabel koaksial portnya BNC. Ini yang nanti ditancapin ke komputer kita. Gitu ya. Ini nggak usah dibahas lebih lanjut. Ya, udah nggak dipakai. Yang kedua ada yang namanya kabel twisted pair, yaitu kabel yang banyak digunakan di jaringan fisik ya saat ini. Kabel twisted pair terdiri dari 8 kabel yang saling berpasangan. Ini jumlah kabelnya ada 8, tapi dipasangin nih dua-dua. Ya, atau berpasangan sehingga namanya pair. Setelah berpasangan mereka diputer ya, dililit ya, maka namanya twisted pair. Ya, kenapa dipasangkan dan kenapa dililit? Ini untuk mengurangi noise atau gangguan yang ada di dalam jaringan tersebut. Makanya memang itu sengaja dililit, ada alasannya gitu ya. Nggak orang iseng-iseng doang gitu. Kemudian si 8 kabel ini kemudian dibungkus dengan shield 1 ya atau isolator ya. Seperti ini ya. Kemudian ada juga yang gitu aja, ada juga yang setelah dibungkus sama isolator tadi dibungkus lagi tuh pakai yang namanya pembungkus karet atau shielded ya. Jadi ada yang kayak kemarin kalian praktikin itu namanya kabel UTP ya, unshielded ya, nggak ada jaket luarnya lagi. Tapi ada juga kabel yang ada jaket luarnya lagi. Nah, jarak jangkaunya 100 meter aja ya. Jadi kalau lebih dari itu ya harus pakai penguat atau pakai switch atau pakai repeater ya. Oke. Nah, kabel twisted pair ini terdiri dari 2 yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair ya. Kalau tadi yang kalian pakai untuk praktikum itu biasanya pakai yang unshielded twisted pair yaitu kabel 8 kabel tadi dibungkus sama isolator udah ya. Kalau shielded itu kabel 8 biji dibungkus sama isolator kemudian dibungkus lagi pakai karet yang namanya shielded tadi yaitu namanya STP. Ya. Tentu saja STP harganya lebih mahal dari UTP ya. Nah, biasanya STP digunakan untuk pengkabelan di luar karena lebih awet dan lebih tahan lah gitu. Sedangkan UTP biasanya dipakai untuk di dalam ruangan. Walaupun prakteknya sekarang mau di dalam mau di luar kebanyakan kita pakai UTP juga ya. Menghemat biaya ya dan
nggak ribet gitu ya. Persediaannya cukup satu aja. Nah, kabel twisted pair ini dikategorikan lagi berdasarkan kecepatannya, yaitu ada dari Cat 1 sampai Cat 7 ya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan untuk Cat 8. Itu menandakan kecepatannya ya. Walaupun sekarang yang banyak di pasar itu biasanya Cat 5 dan Cat 6 ya. Jadi kecepatan 100 sampai 1 Gbps. Kemudian di ujung kabelnya, ini kan kabel, di ujungnya kita pasang konektor. Konektornya kita sebut sebagai konektor RJ45. Nah, kemudian ada metode pengkabelan ya di dalam kabel LAN ini ya, atau kabel UTP ini ya. Ada pengkabelan straight. Ada jenis pengkabelan straight dan cross ya. Straight itu yang kedua ujungnya sama, kalau cross itu yang kedua ujungnya beda ya. Tinggal nanti dihafalkan aja nih urutan-urutan kabelnya. Nah, kabel straight itu kapan digunakan? Yaitu digunakan ketika device yang digunakannya beda. Sedangkan kabel cross digunakan ketika device yang digunakannya sama. Misalnya komputer ke komputer itu kita pakainya kabel cross. Tapi kalau komputer ke router kita pakainya kabel straight. Ya, tinggal seperti itu. Nah, cuman yang menjadi catatan sekarang adalah, nih teman-teman, perkembangannya adalah sebenarnya kita sudah nggak perlu lagi bikin kabel straight atau cross. Ya, kenapa? Karena device-nya itu kita udah canggih sekarang. NIC-nya itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi ini kabel yang digunakan apa, terus dia bisa membalik sendiri ya. Misalnya komputer ke komputer itu harusnya kan menggunakan kabel cross ya. Tapi sekarang pakai kabel straight juga bisa. Ya, nanti NIC yang otomatis mendeteksi, oh kabel yang digunakan straight, maka saya harus membalikannya begini gitu ya. Jadi pada prakteknya sekarang ini ya, kalau device-device yang baru kita sudah nggak perlu melakukan pembuatan kabel, pembedaan kabel straight atau cross ya, semuanya straight aja ya, karena device-nya udah canggih gitu ya. Kecuali kalian masih menggunakan device-device yang lama ya, mungkin 3 tahun ke belakang gitu, tahun 2020 ke belakang gitu, itu mungkin masih harus hafalin kabel straight dan cross ya. Tapi kalau yang sudah kekinian itu udah nggak perlu lagi. Oke. Dan yang ketiga adalah kabel serat optik atau fiber optik ya. Itu digunakan untuk misalnya untuk backbone ya, kabel utama gitu ya. Karena kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan jarak jangkaunya yang sangat jauh hingga 2 km. Ya, fiber optik ini sebenarnya terdiri dari serat kaca ya. Sebenarnya itu yang kecil-kecil ini kalau kalian lihat ini adalah kaca sebenarnya. Ya, kemudian nanti yang disalurkan itu adalah cahaya, yang ditransmisikan adalah cahaya, gitu ya. Maka disebut fiber optik. Makanya kecepatannya tinggi, ya. Akan tetapi ini harganya mahal, ya. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan UTP STP. Nah, selain itu juga device-nya biasanya nggak mendukung, ya, karena konektor yang digunakan juga beda, ya. Konektornya antara lain FC, SC atau ST, ya. Ini nggak banyak atau nggak semua komputer punya ya, jadi ini jarang dipakai. Biasanya dipakai untuk menghubungkan server ke server aja. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini sisanya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Atau tambah pusing? Atau terlalu cepat saya menyampaikannya? Oke.
ya soalnya saya bingung juga nih, materinya banyak. Saya tahu kalau kalian misalnya belajar dari materi di e-learning aja itu mungkin kurang. Tapi kan kita pertemuannya juga terbatas ya, cuma 3 kali tutorial web kayak gini, ketemunya cuma 3 kali. Jadi bingung juga saya menyampaikannya ya, karena materinya banyak sebenarnya. Cuman bagaimana cara menyampaikan yang efektif gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dikebut kayak gini. Ya misalnya tiba-tiba saya hari ini ngebahas media transmisi aja gitu. Tapi kan teman-teman butuh lah apa penjelasan mengenai definisi jaringan itu apa, kenapa kita harus pakai ini, kenapa harus pakai itu gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus disampaikan. Ya, termasuk minggu depan nanti kita ngebut lagi. Ntar minggu depannya atau web ketiga ngebut lagi gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Pak, maaf, Ya. saya ingin bertanya terkait tugas satu ini. Saya kan baru ada perangkatnya ya, dan Mm-mm. saya itu jadi sebelumnya itu punya kabelnya dari proses instalasi. Nah, ketika saya cek itu, dia yang nyala itu ada beberapa lampu yang mati, Pak. Mm-mm. Kira-kira saya perlu ganti kabelnya atau bisa coba-coba ulang? Oh, secara kabel sih kemungkinan kalau ada yang nggak nyala tuh mungkin kerimpingnya aja yang kurang pas ya. Jadi kayaknya kabel kabel rusak tuh jarang terjadi. Jadi mungkin kerimpingnya aja yang kurang pas. Jadi kalau misalnya mau diulang ya cukup dipotong aja, nanti ganti konektor, dikerimping ulang aja. Oh, oke, oke. Siap, Pak. Nah, tapi ini kan waktunya saya kurang tahu ya deadline-nya kapan ya. Harusnya minggu depan udah selesai ya deadline pengumpulan tugas. Jadi mungkin Dito kalau yang ada itu nggak nyala sebagian aja, diupload aja dulu. Nanti kalau sambil mau perbaikan nanti boleh kalau udah jadi diupload ulang nggak apa-apa. Daripada nanti nungguin yang baru nggak kekejar malah nggak ke-upload malah nggak ada nilainya sama sekali. Oke, siap, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Saya minta on cam lagi sekali lagi. Tadi pesertanya cuma 6 orang, 5 orang, sekarang agak banyak. Boleh on cam sebentar? Oke. Oke. Rina ada. Rabiatul. Oke. 1, 2, 3. Oke, gangguan sedikit. Oke, teman-teman. Jadi nanti kita ketemu lagi di YouTube web yang kedua. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk tugasnya. Tugas pertama silakan dikerjakan. Saya kalau nggak salah deadline-nya tuh Senin besok ya. Jadi segera disubmit aja tugasnya daripada nggak ada nilainya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tertarik di mata kuliah ini terus mau ada pertanyaan, selain bertanya di forum diskusi, kalau teman-teman mau WhatsApp pribadi saya juga nggak apa-apa, ya. Itu saya juga sudah bikinin grup, ya. Kalau mau tanya di situ atau mau private message juga nggak masalah. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang, saya akhiri. Yang Mbak Yang, terima kasih. Terima kasih Terima banyak, Pak. kasih, Pak.